Dari 3 pertandingan di grup C, Indonesia memuncaki klasemen dengan meraih poin penuh 9. Dari 3 kali pertandingan, Indonesia berhasil memetik semua kemenangan dari Korea Selatan dengan skor 1-0, menghadapi Yaman dengan skor 4-1, dan semalam kita sudah menyaksikan Indonesia berhasil menjadi juara grup C, mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Dan patut kita berbangga, anak-anak muda Indonesia, harapan kita di sepak bola yang bisa menunjukkan sepak bola Indonesia juga bisa membongkar pertahanan di dunia sepak bola. Nah, sementara di kawasan Eropa, anak-anak muda berusia di bawah 17 tahun dari negara Belanda dan Spanyol tidak bisa lolos ke Piala Dunia karena hanya menduduki peringkat ketiga dan keempat. Ini adalah pencapaian terbaik dan kita memberikan apresiasi yang begitu lebih untuk anak-anak muda, teman-teman kita, adik-adik kita. Capaian terbaik ini tak lepas dari campur tangan dan tentunya ketegasan, sedikit kerasnya bimbingan dan latihan dari Coach Nova Arianto. Ini menjadikan tim kita layak untuk disegani di kawasan ASEAN. Ya, kalau pemberitaan media dengan bahasa-bahasa yang menyudutkan negara-negara tetangga, ya itu bahasa media. Negara-negara irit, negara-negara tetangga hanya bisa melihat, tapi sebenarnya mereka juga bangga dengan kehebatan dan pencapaian timnas U17 Indonesia ini, karena satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Evandra dan kawan-kawan sampai di titik ini bukan tiba-tiba, dan prestasi ini diberikan dengan begitu saja, tapi ini melalui proses latihan, kerja keras, pengorbanan, dan tentunya doa dan dukungan kita semua. Anak serius itu, Nova, ternyata selama ini. Ayah Nova Arianto, Sartono Anwar, adalah sosok yang passionate, ceria, dan nekat berani ambil resiko ketika punya impian. Dia bahkan rela meninggalkan karirnya di Pertamina demi sepak bola. Berbeda dengan putranya Nova, yang sedari kecil memang sangat serius. Semua harus sesuai teori, maka Nova sangat pintar di sekolah. Sartono Anwar dan Nova hubungan ayah anak yang tidak terlalu banyak bicara. Gaya terlalu serius Nova sangat berbeda dengan sang ayah. Jarang berbicara dan terkesan tak dekat dimaklumi oleh Sartono. Meski sulit diajak berbicara dekat dan merasa tak bisa jadi ayah yang mengenal anaknya, Sartono bertekad akan berprestasi di sepak bola untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. Namun memang tak ada yang mulus dalam usaha. Jatuh bangun Sartono Anwar di sepak bola sebagai pelatih terasa. Piala Dunia terlalu muluk-muluk. Sartono hanya ingin yang terbaik untuk sepak bola dan keluarganya. Tahun-tahun berlalu, Nova si anak serius ternyata juga menjadi pemain sepak bola. Sartono tertawa dan bertanya, "Kenapa?" Dengan serius, Nova menjawab, "Supaya dekat denganmu, ayah." Sartono terdiam. Itu adalah alasan Nova bermain sepak bola. Tahun 2010, saat melatih Persibo dan akan melawan Persib, Sartono berkata, "Pemain Persib terserah siapapun yang ingin cetak gol ke Persibo, kami akan hadang. Tapi jangan sampai kau, Nova, cetak gol ke gawang timku Persibo." Nova tersenyum. Meski jarang berbicara dengan ayahnya, Nova mengerti larangan itu adalah pelecut semangatnya. Dan terbukti di pertandingan itu, justru Nova lah yang mencetak gol ke gawang. Usai pertandingan, ayah Nova, Sartono, berkata, "Nova, kau sudah melampaui ayah. Artinya kau dan aku sudah sangat dekat. Jadi sekarang, ubah motivasimu. Bawa bangsa ini lebih maju sepak bolanya." Nova si serius terpaku. Hari ini, si serius itu menjadi pelatih lokal pertama
yang membawa timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Pencapaian terbaik tim sepak bola Indonesia usia 17 ini bukan sesuatu yang disebut oleh banyak orang keberuntungan, tapi ini adalah pembuktian. Kita lihat pada menit akhir Indonesia ketika menghadapi Korea bisa mendapatkan penalti dan itu membuahkan kemenangan untuk skuad Garuda Muda. Sementara menghadapi Yaman, Indonesia menekuk Yaman dengan skor yang cukup telak 4-1. Nah, semalam apa yang terjadi? Sebuah keajaiban atau keberuntungan? Coba kita simak ini. Biasakan nonton timnas sampai habis. Ya, itulah kata-kata yang tepat di pertandingan timnas U17 melawan Afghanistan. Gimana enggak, kita sempat mengira pertandingan akan berakhir imbang. Pasalnya, dari awal pertandingan sampai menjelang akhir laga tidak ada gol yang tercipta. Namun menjelang menit-menit akhir, timnas U17 cosplay menjadi Real Madrid. 2 gol langsung tercipta di menit ke-95 dan 96. Yang sebelumnya pertandingan sempat diprediksi akan berakhir imbang, kini menjadi kemenangan untuk Garuda Muda. Dan kemenangan ini menjadi prestasi buat Indonesia. Pasalnya, Indonesia bisa menjadi juara grup yang dimana ada Korea di dalamnya, yang membuat negara lain pasti bakal bertanya-tanya, mengapa bisa Indonesia yang menjadi juara grupnya? Dua sosok yang begitu membuktikan dirinya berkontribusi terbaik di skuad Garuda Muda. Mereka adalah Goli dan Alberto. Siapakah Alberto? Kalau kemarin kita mengupas tentang Evandra Floresta, kali ini kita akan melihat sosok dan mengenal dekat Fadly Alberto Kang ini. Namanya Fadly Alberto, pemuda berdarah Papua dan Jawa, buah dari 2 kultur kuat yang menyatu dalam semangat juang tanpa batas. Fadly tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya di sebuah rumah berukuran 4x8 meter di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hidup dalam keterbatasan namun tak pernah sekalipun membatasi mimpi. Semangat itu yang terus ia genggam sejak kecil. Fadly mulai mengenal sepak bola sejak usia 8 tahun. Ia bergabung dengan SSB Sukorejo Putra, tempat ia menimba ilmu sepak bola selama 7 tahun. Bakatnya terus diasah hingga pada tahun 2023 Bayangkara Presisi FC membuka seleksi untuk tim muda. Atas dorongan sang pelatih, Fadly memberanikan diri ikut seleksi dan berhasil lolos. Berbekal kegigihan dan kerja keras tanpa lelah, Fadly yang awalnya tergabung di tim B perlahan naik level ke tim A, klub milik Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Kariernya terus menanjak. Belum genap 1 tahun bergabung dengan Bayangkara Presisi FC, Fadly mendapat kesempatan emas mengikuti seleksi tahap pertama Timnas U16 asuhan pelatih Nova Arianto untuk persiapan menghadapi Piala AFF U16. Ia lolos tahap pertama lalu diboyong ke Yogyakarta untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Disiplin dan dedikasinya kembali membuahkan hasil. Fadly terpilih sebagai bagian dari skuad utama Timnas U19. Kini, Fadly Alberto tak lagi tinggal di gubuk sederhana. Impian besarnya untuk membelikan rumah bagi sang ibunda tercinta akhirnya terwujud. Berkat prestasinya di Timnas U16, ia menerima hadiah 1 unit rumah dari PT Real Food Winta Asia, perusahaan makanan dan suplemen kesehatan. Penyerahan rumah dilakukan secara simbolis oleh CEO Real Food, Lucianto Handoko. Ia kini menjadi salah satu pemain andalan Nova Arianto di Timnas U17 dan turut berkontribusi membawa Garuda Muda untuk pertama kalinya menembus Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kisah Fadly Alberto menjadi bukti nyata bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat sederhana. Kami pencinta sepak bola Indonesia, kami pendukung penuh tim Indonesia dari semua kelompok usia dan senior, selalu mendukung, mendoakan terbaik untuk timnas Indonesia. Evandra, Goli, Alberto, semuanya kalian adalah kebanggaan kami, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih karena kalian sudah membuat sejarah untuk sepak bola Indonesia.
sekali lagi terima kasih, dan sebagai penutup kita akan menyaksikan teman-teman yang berkreatif dari EA karena penasaran tentang apa yang dilakukan tim senior atau skuad Garuda Indonesia yang akan berlaga di putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Mereka membuat kreativitas. Apa sih kegiatan Martin Paes dan kawan-kawan di keseharian di klubnya masing-masing? Coba kita lihat kreativitas teman-teman menggunakan AI ini. Jadwal pertandingan untuk Piala Asia usia 17 tahun ini, untuk 8 besar Indonesia akan menghadapi runner up grup D, Oman, atau sepertinya Oman. Dan kita berharap laju prestasi timnas skuad Garuda Muda Indonesia bisa sampai menjuarai Piala Asia tahun 2025 ini. Harapan terbesar kita itu, dan semoga saja tercapai. Kita menantikan juga permainan-permainan yang akan dipertontonkan oleh skuad asuhan Coach Nova Arianto di Piala Dunia November di Qatar nanti. Untuk jadwalnya di hari Senin, Indonesia hadapi runner up dari grup D, sepertinya Oman. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan kanal Deddy Sapa Teman. Kanal pendek ini untuk kebanggaan kita memiliki skuad Garuda Muda usia 17 tahun berprestasi di Piala Asia dan Piala Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum.